Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Muita yang bernimkan 21106120109. Saya berasal dari Universitas Sumatera Barat dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Dosen Muhammad Hendra SEMM selaku dosen aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan materi perkuliahan aspek hukum dalam bisnis. Materi pertama yaitu membahas tentang pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi norma dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksa dan dihadirnya untuk suatu sanksi. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh orang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Sumber-sumber hukum. Umumnya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi ialah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya perdata, sistematis, lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan hukum. Selanjutnya, materi kedua yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Subjek hukum manusia atau orang. 2. Subjek hukum badan hukum atau rights person. Macam-macam badan hukum yaitu badan hukum privat, contohnya seperti PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Badan hukum publik, contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintah, bank negara, dan lain-lain. Objek hukum, segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Gadai, hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Sifat-sifat gadai, adanya sifat kebendaan, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hak preferensi, hak untuk dilakukan. Objek gadai, semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak, wujud maupun tidak wujud, yang berupa sebagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada bahwa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten. Hipotek, sifat-sifat hipotek bersifat aksesor, yakni seperti halnya gadai, objeknya benda-benda tetap, lebih didahulukan pemenuhannya dari hutang yang lain. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas benda lain yang merupakan sesuatu kesatuan dengan tanah, itu pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi ketiga, hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah hukum perdata dalam arti lunas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia membahas 6 hukum yaitu hukum perkawinan. Hukum waris merupakan sesuatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum kekeluargaan juga termasuk di dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang
kecakap punya untuk memiliki hak-hak bertindak sendiri dan melaksanakan hak-hak itu. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda di sini adalah segala barang dan hak yang menjadi milik orang tua atau sebagai objek hak milik. Keadaan hukum di Indonesia. Hukum di sini seperti perihal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana kondisi hukum Indonesia lebih condong ke kelompok atas suatu para penguasa hukum tersebut. Sedangkan bagi kalangan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang sangat tajam. Materi selanjutnya adalah materi keempat yang membahas tentang hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perbedaan perikatan. Perikatan mempunyai akibat hukum obligasionalis atau perikatan alami, perikatan yang tidak ada akibat hukum. Inspiring verbationis. Perikatan yang presentasinya berupa upaya, resultat verbatim. Perikatan yang presentasinya berupa hasil, perikatan prinsipal, perikatan pokok, perikatan yang dapat berdiri sendiri, perikatan accessory, perikatan pelengkap, perikatan yang bergantung pada perikatan pokok. Asas-asas dalam hukum perikatan adalah pikiran dasar yang dapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Selanjutnya materi kelima yaitu hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang ditulis di dalam dan di luar BW. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian, yang pertama yaitu perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensul formal dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sahnya perjanjian: yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Materi selanjutnya adalah materi keenam yang membahas tentang hukum perdata dengan hukum dagang. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya dalam bidang perniagaan, sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu membantu dalam perusahaan seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, pemimpin perusahaan. Yang kedua, membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, makelar. Selanjutnya, pembahasan materi ke-7 yaitu bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari kebutuhan ataupun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang PD atau usaha dagang UD merupakan perusahaan
perseorangan yang biasanya dilakukan untuk dijadikan oleh suatu orang perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. PT adalah perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan dengan memenuhi kinerja usaha mikro. Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi 3, yaitu firma, CV, dan persekutuan perdata. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang berdasarkan macamnya. Perseroan terbatas ada 2 macam, yaitu perseroan terbatas tertutup dan biasa. Contoh dari perusahaan perseroan adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma, dan lain-lain. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Badan usaha milik negara BUMN. Secara umum, pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Selanjutnya, materi ke-8 adalah wajib daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, dan menurut hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta didasarkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Materi selanjutnya itu materi 9, yaitu pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Haki adalah kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia tidak dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang bersifat menghancurkan seperti plagiatisme. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cukup luas. Materi selanjutnya adalah materi ke-10, menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang Ditjen HAT. Hak cipta. Sifat perlindungan hak cipta otomatis atas karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, hak yang melekat pada pencipta atau pelaku dan bersifat tidak terhapuskan. Ciptaan yang dilindungi. Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Paten. Suatu investasi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah untuk dapat diberikan hak suatu paten dipersyaratkan spesifik di bidang teknologi baru inventif diterapkan dalam industri jangka waktu perlindungan 2 tahun untuk paten sederhana selama 10 tahun sistem perlindungan konsumtif. Merek. Tanda berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertutup pada barang yang dihasilkan. Desain industri. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi agar isi atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dalam pakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterlibatan umum, agama, atau kesusilaan. Rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak rahasia dagang. Selanjutnya adalah materi 11, yaitu konsumen dan perilaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat, meningkatkan pemberdayaan, menciptakan sistem perlindungan, menumbuhkan kesadaran perilaku, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah hak atas kekayaan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas perlindungan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan menjamin barang dan atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perundangan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jurusan serta tidak diskriminatif. Kewajiban menurut pasal 7 nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Materi selanjutnya adalah materi 12, yaitu
anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk pengusaha atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau pengusaha jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai sesuatu permusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Asas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dan mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tujuan 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 pasal 24 UU ini diberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. 1. Oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel. 6. Trust. 7. Oligopsoni. 8. Integrasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya materi 13 UU Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan lingkup perorangan, program, dan hal-hal yang tercakup dalam program. Kedua, pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan adalah pendahuluan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang disebut sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha menjaga nama baik dan reputasi perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhkan hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan. Konsekuensi biasanya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif. Pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis. Memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kerangka penyusunan laporan keputusan kepatuhan. Yang pertama itu tujuan, komitmen dari elemen perusahaan, mengidentifikasi penanggung jawab, cakupan program kepatuhan, pelatihan dan mitigasi konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, skema pengawasan yang efektif, mekanisme pelaporan internet, sanksi, monitoring, audit, penyesuaian secara berkala. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli, oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah. Selanjutnya adalah materi 14, pengertian sengketa, cara penyelesaian dan pembandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan atau konflik berarti adanya posisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa. Negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan.
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak penyerahan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbit untuk memberikan putusan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Baiklah, hanya ini yang dapat saya resum dari materi 1 sampai materi 14. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.